Teori behaviorisme diperkenalkan oleh John Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori pembiasaan klasik Pavlov dalam bentuk baru yang lebih terperinci serta didukung oleh eksperimen baru dengan binatang dan anak kecil. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behaviorisme murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan dapat diukur. John Watson menyatakan bahwa jika dia diberi selusin bayi yang sehat, dia bisa membentuk mereka menjadi apa saja, menjadi dokter, pengacara, artis, pengemis, atau pencuri, terlepas dari latar belakang atau kecenderungan genetik mereka. Pertama, dia menyelesaikan eksperimen dengan Albert yang berusia 8 bulan. Ia kemudian menerapkan teorinya saat membesarkan anak-anaknya sendiri. Intinya, ia menerapkan metode ilmiah pada psikologi manusia yang disebutnya behaviorisme. Dengan eksperimen Albert kecil, Watson menerapkan proses pengkondisian untuk memprogram bayi laki-laki yang takut pada tikus putih. Sebelumnya, Pavlov mendemonstrasikan bagaimana pengkondisian dapat memicu respon biologis yang diwariskan secara genetik. Watson berhipotesis bahwa kita dapat menanamkan perilaku baru yang tidak diwariskan. Untuk melakukan percobaan, Watson dan asistennya Rosalie Riner menempatkan anak laki-laki di sebuah ruangan di mana tikus putih diizinkan untuk berkeliaran di laboratorium. Pertama, anak laki-laki itu tidak menunjukkan rasa takut. Kemudian, Riner memukul batang baja dengan palu. Setiap kali Albert mengulurkan tangan untuk menyentuh tikus itu, membuat Albert takut dan membuatnya menangis. Mereka terus melakukan ini setiap kali anak lelaki itu meraih tikus. Akhirnya, Albert mencoba menjauh dari tikus itu. Ini menggambarkan bahwa dia telah dikondisikan untuk takut pada tikus. Beberapa minggu kemudian, Albert menunjukkan ketidaknyamanan terhadap objek berbulu apapun, menunjukkan bahwa pengkondisiannya tidak hanya dipertahankan tetapi juga digeneralisasikan. Watson berasumsi bahwa perilaku kita adalah refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan atau konsekuensi individu yang sebelumnya mendapat bantuan atau hukuman yang dipasangkan dengan motivasi dan rangsangan saat ini. Tidak seperti Freud, dia tidak tertarik pada pikiran. Karena menurut pendapatnya, analisis tindakan dan reaksi adalah satu-satunya cara untuk menerapkan metode ilmiah pada psikologi dan mendapatkan wawasan objektif tentang perilaku manusia. Dia menganggap psikologi sebagai cabang objektif dari ilmu alam. Tujuannya prediksi dan kontrol perilaku. Seperti teman sesama penganut behaviorisme, dia percaya bahwa lingkungan tempat anak dibesarkan menentukan kecerdasan, temperamen, dan kepribadian. Watson menerbitkan buku tentang perawatan psikologis bayi dan anak. Dalam bukunya, ia berpesan agar para orang tua tidak terlalu sering menyentuh anaknya
dan menjaga jarak emosional agar tidak memanjakan mereka. Dia mengingatkan bahwa tindakan bermain dengan anak-anak akan mengganggu rutinitas mereka. Menurutnya, anak yang bahagia tidak menangis atau mencari perhatian. Bukunya menjadi buku terlaris dan ilmuwan lain pada masanya pun menyarankan untuk tidak menunjukkan kasih sayang pada anak. Beberapa pemerintahan barat mulai membagikan selebaran yang menasihati agar orang tua berhenti mencium anak-anak mereka. Orang tua mengembangkan gagasan bahwa anak-anak harus dibiarkan duduk dengan tenang di siang hari. Pada malam hari mereka harus dibiarkan menangis sendirian sampai mereka tertidur. Sebuah metode yang disebut pelatihan tidur. Wilson yang memiliki masa kecil yang sulit ingin menjadi ayah yang baik dan menerapkan metodenya kepada keempat anaknya, John, Mary, James, dan William. Sayangnya hal itu tidak berjalan sesuai rencana. John mengeluh sepanjang hidupnya tentang sakit kepala yang tak tertahankan dan meninggal di awal usia 50 tahun. Anaknya yang bernama Mary mengalami masalah minuman beralkohol dan mencoba bunuh diri, seperti saudara laki-lakinya James. William sendiri bunuh diri pada usia 40 tahun. Whitson diduga mengakui bahwa dia menyesal menulis tentang membesarkan anak karena dia menyadari dia tidak cukup tahu tentang hal itu untuk melakukannya. Menjelang akhir hidupnya, dia menjadi tertutup, dan sebelum kematiannya pada tahun 1958, dia membakar semua dokumen terbarunya. Bagaimana menurut Anda? Whitson yakin bahwa jenis pengasuhan yang kita terima dapat menentukan jalan hidup kita. Ia mengklaim bahwa ia dapat mengubah seorang bayi menjadi seseorang yang ia inginkan. Dalam keluarganya sendiri, depresi, kebiasaan buruk diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah ini terjadi karena kecenderungan genetik? Atau apakah itu akibat dari pola asuh anak yang tidak menguntungkan? Demikian penjelasan teori belajar behaviorisme. Selamat berdiskusi.